Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan tentang pengakuan dalam hukum internasional. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anggina Vitasari dengan NIM 50202429 dan rekan saya Muhammad Hidayah Ramadana dengan NIM 5020242202 dan Abdillah Nurba Adinata dengan NIM 5020249193. Pendahuluan. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan tindakan suatu negara untuk menerima dan mengakui keberadaan negara atau pemerintah baru sebagai subjek hukum internasional yang sah. Dalam konteks ini, pengakuan berperan penting karena menentukan apakah entitas baru tersebut dapat menjalankan hak dan kewajiban internasional, menjalin hubungan diplomatik, serta bergabung dengan organisasi internasional. Tanpa adanya pengakuan, keberadaan suatu negara atau pemerintah baru akan sulit diterima secara resmi di masyarakat internasional. Selanjutnya, pengertian pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengakui eksistensi dan kedudukan subjek hukum internasional lainnya, seperti negara baru, pemerintah baru, atau organisasi internasional, sehingga negara yang diakui dapat menjalin hubungan resmi dengan negara pengaku. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Rama, unsur penting dalam hukum internasional. Unsur penting dalam hukum internasional yaitu subjek yang diakuin yaitu negara atau pemerintah baru, bentuk pengakuan yaitu de jure atau penuh, de facto atau sementara, efektivitas kekuasaan yaitu kontrol nyata atas wilayah atau rakyat. Akibat hukum yaitu bisa berhubungan diplomatik dan ikut organisasi internasional. Kedaulatan yaitu bebas mengatur urusan dalam dan luar negeri. Tujuan pengakuan dalam hukum internasional. 1. Mengaku keberadaan negara atau pemerintah baru supaya entitas tersebut diakui sebagai bagian dari masyarakat internasional. 2. Memberikan legitimasi hukum. Dengan pengakuan, negara atau pemerintah baru diakui sah menjalankan hak dan kewajiban internasional. 3. Membuka hubungan diplomatik dan kerjasama. Pengakuan menjadi dasar untuk menjalani hubungan resmi seperti pertukaran diplomatik, perdagangan, dan perjanjian internasional. 4. Menjamin kepastian hukum. Tanpa pengakuan, status suatu entitas bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan internasional. 5. Pencegahan atau mengurangi konflik. Pengakuan membantu memperjelas posisi suatu negara atau pemerintah sehingga mengurangi potensi perselisihan dengan negara lain. 2 jenis pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan negara. 1. Pengakuan de facto ialah sementara, terbatas, dan dapat dicabut. 2. Pengakuan de jure ialah penuh, permanen, membuka hubungan diplomatik resmi. Sedangkan pengakuan pemerintah. 1. Pengakuan terhadap pemerintah baru dalam negara sudah ada. 2. Menentukan sah atau tidaknya pemerintah dalam hubungan internasional. Selanjutnya, teori pengakuan yang akan dibacakan oleh Abdillah. Teori pengakuan dalam bahasa Inggris, Theory of Resignation, adalah konsep yang dikembangkan oleh filsuf seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan
Charles Taylor. Berikut adalah beberapa poin utama tentang teori pengakuan. Definisi pengakuan adalah proses pengakuan dan pengakuan timbal balik antara individu atau kelompok tentang identitas, martabat, dan hak-hak mereka. Aspek-aspek pengakuan. Yang pertama, pengakuan diri adalah individu atau kelompok mengakui identitas dan martabat diri sendiri. 2. Pengakuan oleh orang lain adalah individu atau kelompok diakui dan dihargai oleh orang lain. Teori pengakuan dalam konteks dibagi menjadi dua, yaitu 1. Filsafat politik. Teori pengakuan digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan hubungan antara negara dan warga negara. 2. Psikologi sosial. Teori pengakuan digunakan untuk memahami proses pembentukan identitas dan hubungan sosial. Bentuk dan cara pengakuan. 1. Eksplisit. Pernyataan resmi, nota diplomatik, perjanjian. 2. Implisit. Tindakan nyata, misalnya membuka hubungan dagang. 3. Individual. Diberikan oleh satu negara. 4. Kolektif. Diberikan oleh organisasi internasional. Akibat hukum pengakuan. 1. Negara baru dapat menjalin hubungan diplomatik. 2. Berhak mengadakan perjanjian internasional. 3. Dapat menjadi anggota organisasi internasional. 4. Jika tidak diakui, sulit berpartisipasi dalam komunitas internasional. Tantangan pengakuan. Pertama, ada faktor politik lebih dominan daripada hukum. Yang kedua, negara besar sangat berpengaruh dalam menentukan pengakuan. Yang ketiga, ada menimbulkan ketidakadilan dalam sistem internasional. Keempat, ada kasus, yaitu Palestina dan Taiwan yang terhambat karena politik global. Kesimpulan presentasi. Jadi, pengakuan adalah kunci masuknya negara atau pemerintah ke masyarakat internasional. Tanpa pengakuan, ekstensi internasional negara baru sulit diterima. Dan pengakuan bukan semata hukum tetapi juga sangat politis. Baiklah, itu saja isi presentasi kami dari kelompok 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.